si pelapornya, kalau nggak salah begitu ya. Jadi kalau misalkan diperas, mungkinkah si yang merasa terperas ini kok bisa dia minta sebutkan nominal angka uang itu gitu? Harusnya kan si Mailnya nih nggak bisa nih, lu kalau mau aman lu harus kasih gua gini 5 kayak gitu kan harusnya. Tapi si Mail tersebut dia tidak enakan di dalam rekaman itu. Bukti rekaman itu kalian bisa dengarkan tuh, ada di YouTube, gengs. Kalian ketik aja di searchingan YouTube, rekaman percakapan Mail dan ini ada di situ, pasti kalian dengar sendiri. Dia tidak ada bentuk pemerasan di situ di rekaman tersebut gitu. Gongnya itu tuh bukan rekaman suara, tapi itu sebenarnya rekaman video, ya kan? Jadi buzzer-buzzernya itu kebanyakan tuh ketinggalan zaman sebenarnya, nggak update gitu. Karena sudah dipertanyakan di situ. Karena si pelapor juga bilang itu sudah kesepakatan, bukan pemerasan. Jatuhnya itu gugur dong jadinya, benar nggak? Dan yang melaporkan ini kan, kalau benar-benar itu berupa produk ya, karena produk Malam Nedel Teras Doraemon, halo. Kalau memang si RG melaporkan karena produknya ya, yang punya perusahaan produk tersebut adalah suaminya, bukan istrinya. Yang punya perusahaan itu suaminya, gitu. Makanya dari awal itu sebenarnya masalah pribadi, bukan masalah peras memeras. Masalah pribadi hanya karena tersinggung, mungkin dikatai abu-abu, entah apa yang dimaksud dengan abu-abu, begeng apa segala macamnya gitu. Meskipun di situ tidak ada bukti kalau Niki bilang, kalau misalkan Niki ada nggak di situ buktinya, Niki menyebutkan lengkap, dokter ini adalah kulitnya abu-abu, dokter ini adalah dia kurus, begeng, gini-gini, enggak. Di dalam undang-undang ITE yang saya tahu ya, itu harus ada menyebutkan nama lengkap. Mohon maaf kalau saya salah. Saya bukan ahli hukum, tapi kalau saya salah mohon maaf ya. Tapi kalau undang-undang ITE kalau sudah menyebutkan nama lengkap, berarti iya, itu bisa masuk. Tidak ada di situ. Jadi kasus ini dipaksakan. Nih saya ada pernah bikin video di Instagram saya. Saya komen, guys, karena saya sudah aneh ngelihatnya. Awalnya itu dari awal saya ini kasusnya apa sih? Apa sih? Saya bilang kan. Sehingga saya bikin konten loh. Satu aja waktu itu. Engagement saya pun itu nggak naik, guys, gitu. Karena saya bukan di bidang saya untuk bikin konten ini. Makanya kalau saya menyampaikan sesuatu, mending live kayak gini aja. Terus kalian mau ada yang merekam, silahkan rekam untuk jadiin konten kalian, nggak masalah ya. Mana ya? Benar Pak, dipaksakan karena udah iya 50M katanya itu. Karena yang dicurigakan adalah awal sidang ini kan sidang terbuka. Sidang ini kan sidang terbuka. Harusnya kalau misalkan si pelapor ini tidak berkenan untuk tidak ingin video itu ditampilkan, harusnya dari awal hakim itu sudah tahu gitu. Orang di kejaksaan pun itu sudah tahu. Harusnya tanpa harus lu mengirim surat lagi kalau lu menyatakan lu tidak berkenan gitu kan. Mohon maaf kalau saya salah ya gitu dari awal. Karena dari awal sudah ini sidang terbuka gitu. Kalau sidang terbuka mau tidak mau harus itu ditampilkan bukti itu. Kalau di luar negeri itu kalau semacam video pembunuhan aja tuh semengerikan apapun tuh harus ditampilkan, apalagi soal menyangkut seperti anak-anak yang lagi
apa siksa atau segala macamnya, itu di luar negeri itu mau gak mau memang harus ditampilkan, itu semengerikan apa gitu kan, itu sudah jadi barang bukti itu kayak gitu kalau di luar negeri. Nggak tahu kalau di Konoha ya. Mael cepat orang bang udah datang katanya. Nah terus lagi, sebelum Mail dan Niki itu ditangkap, awalnya kan kos-kosan Mail digerebek gengs. Nah, itu digeledah tanpa ada surat izin penggeledahan atau penggerebekan di kos-kosan Mail. Nah langsung geledah di situ, yang diambil iPhone 15 Pro Max punya Mail. Itu pada saat Mail tidak ada gitu. Dan itu mengingatkan saya pada kasus Niki yang waktu di Serang, waktu dia melawan di Tomahendra gitu. Rumah Niki juga tiba-tiba didatangi polisi banyak tuh tanpa ada surat penggeledahan gitu kan. Banyak masuk ke rumah Niki. Itu ada, kalian bisa lihat itu nanti di YouTube ada. Ya, itu keanehan juga. Makanya saya ini nggak mungkin nih, ini ada keanehan lagi nih, karena saya ngikutin juga kasus Niki waktu di Serang Banten melawan di Tomahendra ya, saya ngikutin juga kasusnya itu. Dan itu mengingatkan saya lagi, karena kos-kosan Mail tiba-tiba digeledah kan. Dah, ini kayaknya nggak beres nih, kayak nggak sesuai gitu, nggak kayak dipaksakan. Nah saya kulik lagi, ternyata memang ini kesannya kayak yang menurut saya ini dipaksakan kasusnya. Kalau di persidangan saya lihat si PH Niki fokus ke inti permasalahan, yaitu produk. Karena produk ini inti permasalahannya. Tapi kalau ke jaksanya fokus ke bully, pemerasan sama TPPU. Yang saya lihat di persidangan itu jaksa ini mencari mengkulik supaya menguatkan tuduhan ada pemerasan, TPPU dan bulinya yang saya lihat ya. Tapi kurang greget, kurang apa ya, kalau menurut saya itu kurang tajam buktinya ini dari jaksa ini. Kalau menurut saya ya kurang tajam. Kalau pihak dari Niki itu bisa membuktikan nih, produk yang bermasalah adalah ini, serum dari bla 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 bla, ini sudah dilarang oleh BPOM katanya, sudah diposting sama IG-nya BPOM. Dan Niki, yang menurut saya Niki berkata benar kalau produk ini memang tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa diperjualbelikan di e-commerce gitu. Nah ini bukti yang kuat, karena inti dari permasalahannya produk kan gengs ya gitu. Dan menurut saya bukti yang dihadirkan oleh jaksa sebenarnya lemah, cuman ingin dikuat-kuatin gitu. Kalian bisa nilai sendirilah di situ. Lemah sebenarnya, sehingga menghadirkan seperti saksi ahli, dan yang menurut saya dari awal jaksa bertanya sama saksi ahli bahasa itu sudah kayak kok langsung dia langsung ini berargumen sendiri. Oh itu sudah pemerasan katanya, oh itu sudah begini, itu seperti kayak, oh kalau menurut saya, mohon maaf kalau saya salah ya, ini seperti sudah di setting atau udah dikondisikan gitu. Nah pas ditanya saksi ahli ini sama pihak Niki, ternyata saksi ahli bahasa ini tidak mendengarkan bukti rekaman percakapan gitu. Benar kan? Itu gongnya. Niki pintar loh di situ. Jujur, Niki pintar di situ. Bertanya waktu itu. Makanya itu tidak bisa kalau menurut saya itu tidak bisa dikatakan saksi ahli. Karena dari awal si botak mempertanyakan sama saksi ahli bahasa itu sudah kayak klop dia antara saksi dan si botak. Klop dia. Itu menurut saya. Dan pas sudah dikulik-kulik netizen ya, karena hukum netizen lebih pedas ya daripada hukum di penjara. Netizen ini kalau sudah mau cari tahu inti-intinya deh, ternyata ahli bahasa ini berupa hatersnya Niki. Waktu Niki pernah berseteru sama Habib R kemarin,
mengatakan di postingan itu, di postingan saksi ahli bahasa ini, Nikita dikatain Lord. Itu. Gitu. Kalau menurut saya, kalau saya salah ya, kalau misalkan berarti si saksi ini harusnya tidak boleh dihadirkan karena sudah punya masalah pribadi dengan terdakwa, ya harusnya tidak bisa disuruh jadi saksi dong gitu. Kok bisa jadi saksi gitu. Tapi kalau saya salah, mohon maaf ya. Iya, katanya ahli toilet, penjaga toilet. Dari penampilan di IG-nya itu yang saya lihat kemarin ya, tidak, kayak bukan saksi ahli, bukan, itu bukan saksi ahli itu. Lagi foto toilet terus katanya. Iya, tunggu sebentar ya. Saya ngambil tisu dulu sebentar ya. Tunggu bentar. Ini agak muncrat ini, coklatnya muncrat deh. Muncrat, gimana muncrat? Muncrat. Pergi tanpa sabar. Itu juga patut dicurigai ya gengs ya. Ini menurut saya ya, karena Bang Yamin ada benernya juga sih bilang tadi malam ya. Kata Bang Yamin awal persidangan kan boleh live talk, kok nggak boleh lagi gitu. Kalau menurut saya ya, ini adalah suatu cara mereka untuk menggiring. Kenapa dibolehkan pertama ya? Salah satu caranya, ini kemungkinan kalau saya salah mohon maaf ya, mohon maaf kalau saya salah. Kan sudah ada yang sudah banyak berseliweran karena di kasus Niki udah banyak ada yang institusi terkait dan sengaja dihalang-halangin. Kalau menurut saya itu sudah menggiring. Kenapa jadi boleh pertama itu menggiring suatu dakwaan yang seperti supaya orang pada tahu ini kasusnya TPPU pemerasan itu awal persidangan itu supaya orang pada tahu. Yang padahal kasus ini intinya hanyalah masalah produk. Nah, tapi pas sudah terbuka satu persatu di persidangan, tiba-tiba tidak boleh live TikTok di persidangan, ya, kecuali media resmi. Ya, misalkan kalian nih atau saya ke sana, saya mau live, nggak bisa, karena sudah dilarang. Nah, jadi menurut saya itu adalah salah satu bentuk menghalang-halangi kebenaran ya, gitu. Ditambah lagi di situ selalu kalau giliran dari PH Niki bicara selalu dipotong, selalu keberatan gitu. Kalau misalkan sidang ini hanya untuk mendengarkan satu belah pihak doang, ngapain ada persidangan? Dan kalau si terdakwa ini ingin, bagaimana terdakwa ini mendapatkan keadilan kalau cara kerja persidangannya aja seperti itu? Mohon maaf kalau saya salah, ya. Jadi di mana letak keadilannya tuh di mana gitu di persidangan itu? Itu sudah aneh, ya, aneh sekali. Tapi dari yang kemarin soal kita kembali sidang kemarin, yang tidak sengaja yang saksi ahlinya ada saksi ahli forensik. Itu malah menguntungkan Niki menurut saya ya, karena itu sudah mematahkan saksi-saksi ahli yang lain, yaitu seperti kesaksian, kalau menurut saya kemarin itu kalau nggak salah suami pelapor itu bilang merekam itu di dalam mobil, tapi setelah video itu muncul merekamnya ternyata di dalam kamar. Mohon maaf kalau saya salah ya gitu. Itu juga saya mau cari tahu juga apakah benar berkata seperti itu atau tidak gitu ya kan. Komal mereka sampai jam 2 anjay. Lu mending sampai jam 2, gue sampai jam 4 anjir di komal mereka hanya untuk
mendengarkan ternyata apa saya yang telaah dengan dari PT Nedol ini ternyata benar gitu. Perbazaran itu ya begitu, apanya, upah mereka gitu palsu dari ya, tentang rekaman yang beda, tempat jelas beda banget sama kesaksian. Iya, kalau menurut ini, mohon maaf kalau saya salah ya. Apakah menurut kalian nih, saya tanya lagi ke kalian ya, kalau nggak salah benar nggak sih antara si pelapor atau suami pelapor yang bilang kalau rekaman itu direkam di dalam mobil? Bener nggak? Kalau yang saya ingat tuh dalam mobil ya gitu, dalam mobil, sehingga menyaksikan menghadirkan saksi seperti sopirnya gitu kan kemarin. Nah, secara tidak langsung bener ya, saya nggak tahu nih ya, tapi seingat saya itu gengs gitu. Jadi saya pertanyakan, apakah si saksi suami pelapor ini atau si pelapornya ini memberikan keterangan palsu gitu. Itu saya cari rekamannya itu gengs di media waktu si pelapor itu menjadi saksi gitu. Katanya direkam dalam mobil ya, tapi kok ada rekamannya di dalam rumah. Dan di video itu kalau kalian bisa telaah sendiri, ada 4 orang yang kita tahu. Ada si pelapor, suami pelapor, terus ada lengan panjang yang warna biru, baju lengan panjang warna biru, itu tangan cewek. Terus ada gigi kaca. Yang saya tanya-tanya ke lain-lain itu ada 4 orang katanya di dalam video itu gitu. Dan gongnya lagi muka RG, mukanya si pelapor itu senyum sumringah, tidak ada tertekan karena untuk diancam atau diperas, tuh tidak ada gitu, tidak ada. Jadi saya bertanyakan lagi ke apa ini, ke lawyers gitu. Jadi kalau misalkan nih saksi memberikan keterangan palsu itu ada hukumnya nggak gitu? Ada katanya gitu. Nah tuh hati-hati tuh. Nah di dalam itu dan di percakapan itu saya dengar, tunggu dulu ya Mail, aku mau ngomongin sama suami aku dulu, katanya kayak gitu. Padahal suaminya ada di sebelah. Kenapa nggak langsung omong aja nih antara ketiga orang ini gitu? Apakah waktu itu suaminya lagi ke toilet atau gimana? Saya nggak ngerti ya gengs ya gitu. Ya kemungkinan asistennya, ya benar itu kemungkinan. Yang nggak paham itu buzzer 50.000, makanya kurang update. Lu mau aja dibayar jadi buzzer 50.000 3 hari, semana pula. Yang nggak paham itu buzzer. Kalau yang penonton yang lain mah paham dia. Coba telusuri kalau gua salah tuh videonya. Ada berapa orang di dalam video itu? Iya kan? Kalau nggak niat rekam nggak mungkin sih se-effort itu menyimpan HP-nya. Iya. Benar. Coba deh kalian telusuri. Kalau nggak percaya, itu video yang tak sengaja hadir di sidang itu tuh kalian bisa download sendiri, itu ada tuh. Kalian klik di TikTok, video tak sengaja tampil di ruang sidang, atau video pelapor lagi teleponan sama Mail. Nah, udah ada tuh videonya. Kalian download video itu, kalian zoom. Kalau mau lihat muka si pelapor seperti apa, tertekan nggak di situ?
terancam nggak gitu. Saya aja menilai dari rekaman suara aja ya, suara doang nih teleponan gitu. Yang menyebutkan nominal itu kan si pelapor gitu. Masa iya dia diancam? Suaranya aja biasa aja. Sebutin aja Mail, nggak apa-apa. Kata mereka kan awalnya gini, aduh nggak enak dok, kesannya nanti kayak gimana gitu. Nggak apa-apa Mail, aku mah ini baik-baik aja katanya gitu. Artinya menyetujui kan, minta disebutkan nominal. Nggak salah dong orang menyebutkan nominal 5. Itu pun ditawar jadi 4. Oke lah 4M gitu. Dan gongnya lagi kan kalau nggak salah di podcast Densu mengakui itu memang kesepakatan nggak ada pemerasan, jadi gugur jadinya tuduhan itu. Ya kan? Kenapa jadi yang dibahas pemerasan? Kan aneh. Makanya case yang tadi tuh dibahas pemerasan, Cok. Gitu. Gue tuh bingung sama pendukung sebelah sana tuh yang buzzer ecek-ecek itu tuh. Kok lu katanya mengikuti sidang dari awal tapi lu nggak update gitu. Lu nggak update, itu anehnya. Tuh, kesaksiannya aja jelas bohong Pak, yang katanya nelpon di mobil. Nah bener kan, berarti saya nggak salah dengar dong, nggak salah nih, saya ingat sekali gitu bahwa si saksi ini mengatakan merekam itu di dalam mobil gitu. Sepakat kan di waktu sidang. Kok bisa buzzer receh-recehnya ini menggiring lagi ke pemerasan? Aneh. Iya beda-beda. Contohnya statementnya Sinedo di podcast Densu bilangnya, aku tidak tahu sama sekali kalau dia ini ngelaporin gini-gini. Terus dia di komal-komal bilang, saya tahu semuanya dari awal si pelapor ini bikin laporan. Jadi ada perbedaan nih antara di podcast sama di komal gitu. Nggak tahu nih yang mana yang benar. Bumi gonjang-ganjing gitu. Jadi pikiran gue udah macam kayak udah Nedol masa ngomenin Mbak Sindu tiap talk, udahlah itu biarin aja. Nggak mungkin juga Mbak Sindu ngelawan, kalau bisa dibilang bahasa kasar tuh ya, bahasa kasarnya Niki ya, kalau bisa dibilang tuh dulu sampah. Udah. Kian, Maami, Assalamualaikum Jer, halo Maami. Orang awam pun bisa baca kalau Nedol gitu. Iya, sutradaranya. Makanya saya nggak salah kan kemarin itu mentampilkan ini. Ini analisa saya sih guys, analisa saya kemarin tentang PT Nedol Bersahaja, tentang buzzer itu. Ternyata memang ada benernya ternyata. Kenapa ini kayak nggak mungkin deh? Soalnya kan kemarin itu buzzer pada typing, copy paste, terus ada buzzer lagi yang suka bikin konten. Wah ini ada tingkat-tingkatannya nih kayaknya gitu. Ternyata itu benar gitu, dan upahnya pun ternyata murah. Gue pikir mahal, anjir. Astagfirullahaladzim, murah. Dari Mufid bilang kok yang menyarankan lapor. Nah itu lagi, iya saya dengar itu. Yang di Komal kan ada si Pit kan, itu Mufid kan ada. Nah itu beda lagi. Tapi cerdik Nedol langsung memotong omongan itu, pandai. Makanya nggak salah Pak Supi ini sebenarnya nggak mau ngomong, takut kebongkar. Makanya Nedol aja yang ngomong nih mana-mana, apa dia yang klarifikasi. Takut ada keceplosan gitu antara perbedaan nanti dari yang ini beda gitu. Makanya terbongkar kan itu di Komal. Siapa suruh naik ke Komal? Hanya untuk mengkonfirmasi produk yang benar-benar dilarang BPOM gitu.
Kalau sih mending lu diam aja, nggak usah dikomal-komal deh gitu. Iya, nggak sebut nama karena Mupitapea gitu, Mupitapea. Si Mupitapea itu